anak didik kami seluruhnya, salam sehat buat kita dan tetap semangat. Untuk mengawali kita pagi hari ini, kita berdoa di rumah kita masing-masing. Jangan kita lupa untuk mendoakan agar pandemi COVID-19 ini boleh dilalukan Tuhan sedini mungkin, agar kita boleh tatap muka di sekolah. Itu harapan dan doa kita. Nah, untuk anak didik kami, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai gerak, ya. Nah, karena salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bergerak, ya. Nah, jadi meskipun gerakannya itu yang kita miliki tidak sama dengan gerak yang dimiliki oleh benda. Nah, jadi yang kita bahas gerak di sini yang sudah adalah gerak benda, kemudian gerak pada manusia dan juga hewan, dan kali ini kita akan bahas mengenai gerak pada tumbuhan. Nah, jadi gerak manusia dan gerak hewan itu dikatakan gerak yang aktif, ya. Nah, kenapa dikatakan gerak yang aktif? Karena memiliki alat gerak, ya kan? Sedangkan kalau gerak yang ada pada tumbuhan disebut dia gerak pasif. Nah, karena tidak punya alat gerak. Jadi, meskipun dia tidak punya alat gerak, bukan berarti tidak bergerak. Ya, gerakannya itu tidak seperti gerakan kita, bisa berpindah tempat, ya kan? Tetapi geraknya itu adalah gerak karena adanya rangsangan. Nah, seperti pada video ini, video singkat akan Ibu berikan ke kalian bagaimana contoh tumbuhan itu bisa bergerak untuk membuat rangsangan di memori kita. Nah, ini anak didik kami bisa memperhatikan gerak yang dialami oleh tumbuhan Mimosa pudica atau putri malu. Nah, dia bisa bergerak karena adanya sentuhan, ya. Jadi kalau dia disentuh, maka sel-sel pulpinus yang ada di daunnya itu akan bergerak menuju ke batangnya daun tersebut atau tulang daunnya, ya. Nah, itu pada putri malu. Bisa kita lihat video berikutnya yang ada pada tumbuhan Venus. Seperti berikut ini. Bisa anak didik kami perhatikan. Gerakannya seperti apa? Nah, kita bandingkan tadi dengan gerak yang dialami oleh si putri malu tadi. Nah, bisa anak didik kami perhatikan tumbuhan Venus ini. Nah, ada serangga yang masuk ke dalamnya, maka daun Venus akan mengatup sehingga serangga tersebut akan terperangkap masuk di dalam daun tersebut. Maka disebut dia tumbuhan karnivora, iya kan? Nah,
itu gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan Venus. Nah, bisa anak didik kami nanti bandingkan tadi gerak yang dialami oleh tumbuhan Mimosa pudica. Tadi karena adanya sentuhan, ya, maka sel-sel ulpinusnya akan bergerak menuju tangkai daunnya. Nah, jadi anak didik kami di sini tujuannya kita mempelajari materi ini untuk apa, kan gitu. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai gerak pada manusia, ya. Di awal tadi sudah Ibu jelaskan, berarti sudah paham tentunya. Nah, jadi masuk kita ke video ini dengan tujuannya agar anak didik kami bisa menjelaskan bagaimana gerak yang dilakukan oleh hewan, bagaimana gerak yang dilakukan oleh tumbuhan, ya, berdasarkan faktor rangsangan yang diterima. Nah, ini tujuan yang boleh anak didik kami nanti kuasai, ya. Nah, apa rupanya rangsangan-rangsangan yang diterima oleh tumbuhan itu sehingga dia bisa melakukan gerakan. Nah, tadi sudah kita lihat video singkatnya. Yang pertama karena adanya sentuhan, ya kan? Ini dia tadi, sentuhan pada tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica, ya. Kemudian pada Venus tadi karena adanya hewan yang menyentuh bagian mulut daripada daun Venus tadi, sehingga hewan yang melintasinya akan terperangkap, ya. Ada juga karena adanya cahaya, ya. Kemudian faktor suhu, kemudian gravitasi bumi, zat kimia itu misalnya seperti pupuk, ya, arus air dan medan listrik. Nah, ini faktor-faktor yang diberikan kepada atau yang diterima oleh tumbuhan itu sehingga mereka melakukan gerakan tersebut. Jadi ada rangsangannya. Nah, gerak pada tumbuhan itu karena adanya rangsangan tadi, maka bisa kita lihat di sini gerak dibagi atas dua bagian. Yang pertama itu namanya gerak endonom atau autonom, yaitu gerak spontan dari tumbuhan tanpa adanya pengaruh rangsangan dari luar, ya. Nah, jadi dia spontan. Kemudian yang kedua itu gerak eksionom, ya, eksionom atau etionom, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan, ya. Jadi ini anak didik kami bisa memahaminya, ada dua gerak tadi, gerak endonom, gerak eksionom, kan gitu. Nah, jadi dari pembagian yang pertama dulu kita bahas, yaitu si endonom, ya. Tadi si endonom itu apa di sini? Definisinya yaitu gerak spontan, ya, yang tanpa adanya pengaruh rangsangan dari luar, ya kan? Nah, kita lihatlah di sini. Dibagi lagi dia menjadi 3. Apa itu, kan gitu ya? Nah, yang pertama itu si higroskopis, ya. Higroskopis itu gerak bagian tumbuhan
yang disebabkan oleh perubahan kadar air di dalam selnya, ya. Nah, ini bisa kita lihat pada tumbuhan yang buahnya itu pecah, misalnya pada tumbuhan polong-polongan, karena kadar airnya yang sudah berkurang, ya. Misalnya kacang-kacangan gitu ya, misalnya yang sering kita lihat itu kacang hijau. Kalau dia sudah tua, tidak dipanen-panen, maka nanti kulitnya itu akan pecah. Biji kacang hijaunya akan tumpah atau jatuh ke tanah. Nah, jadi sebelum dia pecah, maka petani akan memanennya. Ya, jadi masih banyak lagi contoh tanaman polong-polongan yang lain. Itu yang higroskopis. Nah, yang kedua siklosis, ya. Siklosis itu apa? Kan gitu ya. Di sini sudah ada Ibu buat gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel daun Hydrilla verticillata, ya. Dengan menggunakan mikroskop kita untuk melihatnya, ya. Nah, jadi rotasi itu berputar, ya, sehingga kloroplas itu klorofil yang ada di dalam daunnya kelihatan bergerak, ya, itu siklosis berputar. Nah, kemudian yang ketiga itu nutasi, ya. Nutasi itu gerak akar, batang, tangkai bunga yang geraknya membentuk lintasan spiral, ya. Contohnya gerak spiral ujung-ujung batang atau sulur dari daun Desmodium sp, ya. Nah, itu mengenai si endonom. Sekarang kita masuk yang kedua, si eksionom. Nah, tadi si endonom juga dibagi 3, si eksionom juga, ya. Nah, yang pertama di sini gerak nasti, ya. Nasti itu gerak bagian tubuh tumbuhan sebagai tanggapan terhadap rangsangan dari luar, ya, disebabkan oleh perubahan tekanan turgor, ya, di dalam sel penyusun tumbuhan. Tekanan turgor itu kandungan air yang ada di dalamnya, di dalam tubuh tumbuhan itu, ya. Nah, kemudian yang kedua itu tropisme. Ini gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan, ya. Kemudian yang ketiga itu gerak seluruh tubuh atau bagian dari tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah pindahnya dipengaruhi oleh rangsangan. Nah, jadi yang 3 ini, si eksionom ini dibagi lagi, ya, dibagi lagi menjadi beberapa bagian lagi. Misalnya kita ambil dulu si eksionom bagian si nasti, ya. Nah, di sini kita lihat PowerPoint-nya si nasti yang pertama, ya. Nah, di sini dibagi menjadi 6 jenis, ya. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama fotonasti, ya. Tadi bisa kita lihat di sini definisinya gerak nasti itu apa, ya, gitu. Gerak yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Nah, foto misalnya kita cuci foto, ya, pas foto, menggunakan cahaya. Fotokopi misalnya, kan, nah, pakai cahaya. Nah, ini fotonasti, ada kata fotonya, berarti untuk menghasilkan sesuatu gerak itu dengan adanya cahaya matahari. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya adalah bunga pukul 4, ya. Ini bisa kita lihat gambarnya di sini, ya. Nah, bunga pukul 4 ini, jam 4 sore dia mekar, ya. Nah, setelah itu dia akan redup kembali, ya. Kemudian nanti besok paginya akan sampai besok paginya dia akan redup, dan jam 4 sorenya mekar kembali karena adanya rangsangan cahaya di jam 4 sore itu yang membuat dia mekar, ya. Ini tadi, atau bahasa latinnya itu Mirabilis jalapa, ya. Nah, kemarin di kelas 7 kita sudah
mempelajari bagaimana cara penulisan bahasa Latin, ya kan? Kalau anak didik kami menulisnya kan pakai tangan tuh, berarti ini harus di garis bawahi. Ditulis di sini genus, di bawah mirabilis, dan jalapanya ditulis dengan spesies di bawahnya, ya. Nah, kalau yang ibu buat di sini, ini kan diketik. Kalau diketik berarti dia bisa dengan dikontrol I, cetak miring, ya. Huruf besar suku kata pertama dan suku kata kedua harus huruf kecil. Nah, itu untuk cara penulisan bahasa Latin atau binomial nomenklatur pada makhluk hidup, contohnya pada tumbuhan, ya. Nah, kemudian yang kedua contoh dari sinasti adalah seismonasti, ya. Di sini bisa kita lihat definisinya, gerak yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan atau tekanan, ya. Nah, ini contohnya bisa kita lihat pada membuka dan menutupnya daun putri malu. Nah, tadi yang di awal tadi videonya ibu kasih, video singkatnya itu, ya kan, menutup dan membukanya dia, ya. Cuman di sini yang diberi ke kita itu menutupnya, ya, karena diberikan sentuhannya. Ini menutup, nanti kira-kira 5 menit atau 10 menit ke depan dia akan membuka lagi kalau tidak ada sentuhan, ya. Jadi kalau dia disentuh ada getaran, maka dia akan mengatut terus. Nah, nanti anak didik kami bisa melakukannya sendiri kalau ada di sekitar rumahnya tumbuhan ini, bisa kalau melakukan eksperimen sendiri, ya. Nah, itu tadi dari Mimosa pudica, ya. Ini kalau misalnya kita lihat gambarnya, nah seperti ini dia. Oke. Nah, contoh nasti yang ketiga itu adalah termonasti, ya. Termos, ya, berarti panas, suhu, ya. Dipengaruhi oleh suhu, gerak yang dipengaruhi oleh suhu. Misalnya ini bisa kita lihat pada tumbuhan bunga tulip. Nah, jadi bunga tulip ini memang tidak ada di negara kita, adanya di negara yang familiar ini kita anggap dari Belanda katanya bunga ini. Ternyata setelah kita ibu baca atau lihat di sosial media, ternyata aslinya ini dari Turki. Iya kan? Turki, lalu Raja Turki itu memberikan hadiah pada Belanda. Nah, di Belanda yang subur di sana karena suhunya pas untuk tumbuh dan berkembangnya bunga tulip ini. Jadi kalau kita lihat seperti bukan bunga gitu, ya kan? Saking indahnya, saking cantiknya. Nah, bisa nanti anak didik kami lihat YouTube-nya tentang bunga tulip ini. Nah, mudah-mudahan nanti anak didik kami ada rezeki, bisa berhasil, bisa berkunjung ke negara ini dan bisa melihat tumbuhan ini secara asli, iya kan? Bukan hanya lihat di YouTube, tapi bisa berkunjung ke negara tersebut dan menikmati alamnya. Nah, jadi katanya ini mekar pada Maret, pertengahan Maret dan awal Mei. Nah, jadi kira-kira bulan April itu. Jadi ada khusus suhu untuk dia boleh mekar. Jadi kalau di sebelum waktu itu dia tidak, karena ini mekarnya harus sesuai dengan suhu. Oke. Nah, kemudian itu tadi mengenai si termos, ya kan, termonasti. Kemudian yang keempat itu niktinasti, ya. Ini bisa kita lihat contohnya gerak yang menutup atau rebahnya tumbuhan pada saat hari gelap. Nah, ini sering juga disebut dengan gerak tidur, ya kan? Gerak tidur ini pada tumbuhan turi akan menutup pada malam hari dan mekar pada siang hari. Nah, jadi kenapa dibilang
uh, gerak tidur Bu. Nah, karena malam hari kan tidur gitu. Seperti kita. Malam hari tidur. Nah, siang hari dia akan mekar kembali. Nah, anak didik kami pasti mengenal tumbuhan ini ya. Jadi ini bukan hanya warna pink saja, ada juga yang warna putih, ada yang warna orange ya. Nah, itu tadi contohnya dari nasti yang keempat. Sekarang contoh nasti yang kelima, itu haptonasti ya. Nah, ini haptonasti ini gerak yang terjadi pada sentuhan serangga. Nah, itu tadi pada tumbuhan Venus yang disentuh oleh serangga, maka dia akan mengatup ya. Dengan adanya kenapa Bu mau serangga ke daun Venus ini? Karena ada di sana nektar. Nah, aromanya, rasanya, jadi merangsang hewan itu, serangga itu datang. Nah, pada saat disentuh wilayah bibir atau mulutnya si Venus ini, maka akan bergerak mengatup ya. Jadi tumbuhan ini bukan memakan hewan itu ya Nak, hanya terperangkap saja di situ. Nah, udah dia akan mati di situ. Dan kembali lagi kalau ada hewan, dia akan mekar kembali. Ada hewan, nah mengatup seperti itu. Oke ya. Nah, kita lanjut. Si nasti contoh yang keenam itu nasti kompleks ya. Ini gerak yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, misalnya faktor karbon dioksida ya kan, pH atau derajat keasaman, temperatur, dan kadar kalsium. Nah, dengan adanya faktor ini, maka stomata atau mulut daun akan membuka ya. Jadi stomata itu ada di bagian atas dan bawah daun. Tapi bagian atas dan bawah daun ini dia bisa kita lihat stomata itu. Pada saat dia membuka, nah si CO2 akan masuk. Ini tanda masuk kepala, tanda panahnya. Nah, pada saat dia mengatup akan keluar si oksigennya. Nah, inilah yang kita perlukan pada saat kita berrespirasi, bernafas. Makanya kita dengan tumbuhan adalah hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Sisa pernapasan kita digunakan oleh tumbuhan ini untuk melakukan apa? Melakukan fotosintesis, untuk menghasilkan makanan buat mereka. Nah, lalu kita untuk apa oksigennya Bu? Untuk melakukan proses respirasi. Respirasi itu apa? Untuk bernafas. Bernafas itu untuk apa? Untuk proses pembakaran. Untuk pembakaran itu untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Nah, itu dia rotasi daripada atau siklus sistem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu tadi dari contoh dari nasti. Jadi ada 6 ya. Bisa kita lihat ini di sekitar kita. Cuman kita kadang-kadang karena belum kita pelajari, kadang abai. Nah, setelah kita pelajari, oh ini rupanya yang dijelaskan ibu itu, kan gitu ya. Nah, itu tadi. Nah, selain tadi si Venus, tadi ada juga selain Venus ada kantong semar, ya. Kantong semar ini juga begitu, sama kayak si Venus. Masuk misalnya serangga di wilayah ini, dia akan mengatup. Nah, serangganya di dalam mati, kantong semarnya, ya. Nah, itu mengenai gerak yang ada pada si nasti tadi ya. Nah, sekarang kita masuk yang tropisme. Nah, di sini ada 7 ya. Tadi ada 6. Ini sekarang ada 7. Yang pertama sih fototropisme. Tadi nasti ada 6, tropisme ada 7. Fototropisme ya. Jadi ini mirip-mirip. Ya, ada sama-sama fotonya. Tadi foto nasti, ini fototropisme ya. Jadi anak didik kami bisa nanti membandingkan
definisinya. Coba kita pahami ini. Fototropisme, gerak bagian tumbuhan karena rangsangan cahaya. Gerak ini ya kan, gerak bagian tumbuhan. Tadi kalau si fotonasti ya, bisa kita lihat tadi, gerak yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Nah, cahaya itu yang membuat dia bergerak, si nasti. Nah, kalau pada si tropisme, bagian tumbuhan itu, gerak bagian tumbuhan itu, bagian tubuhnya karena adanya rangsangan cahaya. Nah, dibedakan ya nak. Jadi misalnya nih, kalau di sini gerak ujung batang tumbuhan yang membelok ke arah datangnya cahaya, ya kan? Gerak ujung batang tumbuhan yang membelok ke arah datangnya cahaya. Nah, ini bisa kita lihat nih, fototropisme. Misalnya, ini waktu di SD mungkin anak didik kami sudah eksperimen ini kan. Kita di kelas 7 ya, ambil kacang hijau kemarin ya, kecambah ya. Kita buat di dalam gelas itu. Nah, ini ujungnya itu akan mengarah ke ini sumber cahaya, karena ini kan kotak ini gelap. Jadi dari mana datangnya cahaya, ke situlah dia. Untuk apa? Untuk mendapatkan cahaya dan melakukan proses fotosintesis tentunya ya. Dapat dia makan. Kalau nggak ada cahaya, ya nggak bisa berfotosintesis, nggak bisa dia dapat, karena dia makanan, karena dia adalah autotrop. Iya kan? Masih ingat definisi autotrop itu? Organisme yang mampu mengolah makanannya sendiri. Sedangkan kita heterotrop, organisme yang tidak mampu mengolah makanannya sendiri, maka kita butuh organisme lain, ya kan? Makanya kita ada yang sebagai herbivora, sebagai karnivora, omnivora, scavenger, dan detrivore. Nah, jadi beda dengan tumbuhan. Tumbuhan itu autotrop, dia sendiri yang mengubah makanannya. Oke. Itu tadi fototropisme. Nah, sekarang geotrofisme. Geo itu bumi ya. Jadi gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Nah, jadi gerak gravitasi bumi itu membuat batang menjauhi tanah. Nah, batang naik kan ke atas. Nah, sedangkan akar itu menuju pusat bumi. Itu dia geotropismenya. Ini bisa kita lihat pada gambar yang sederhana ini, akarnya ya kan menuju ke tanah dan batangnya menjauhi tanah, menjauhi bumi. Nah, makanya di sini nanti ada arahnya itu nak, geotropisme negatif. Kalau geotropisme negatif itu berarti menjauhi, ya kan, menjauhi. Sedangkan kalau geotropisme mendekati arah rangsangan. Oke. Nah, itu tadi si geo. Sekarang tikmotropisme. Ya, gerak bagian tumbuhan karena adanya rangsangan sentuhan satu sisi atau bersinggungan. Ya, ini bisa kita lihat gerak membelitnya ujung batang atau ujung sulur pada kukurbitase. Nah, kukurbitase itu contohnya pada timun-timunan. Ya, ini bisa kita lihat di sini. Gerak tikmotropisme, ya kan? Nah, jadi kalau dia kesentuh dengan benda-benda yang keras di sekitarnya, dia akan melilitkan dirinya. Ya, bukan hanya kukurbitase saja, misalnya kacang panjang, markisa gitu ya, jipang, nah, itu punya sulur. Jadi dia bisa melilitkan dirinya ke batang yang ada di sekitarnya, di dekat dia gitu. Nah, kemudian yang keempat itu si kemo. Kemo itu adalah
Jadi di sini gerak bagian tubuh tumbuhan karena rangsangan berupa zat atau bahan kimia. Nah, ini bisa kita lihat contoh gerak tumbuh akar menuju ke daerah yang banyak mengandung unsur-unsur hara, ya. Itu tadi si kemo, ya. Misalnya kita beri dia pupuk, ya kan? Nah, pupuk itu kan zat kimia buatan pabrik. Nah, jadi di sini bisa jadi kami perhatikan ini masih ke bawah, ya kan? Belum dikasih apa namanya. Nah, setelahnya maka akan ini masih pendek dia kan. Nah, ini akan panjang karena dia mendapat suplai makanan. Ya, jadi kalau yang enggak dipupuk maka akan lambat pertumbuhan. Oke. Nah, kemudian contoh yang ke-5, ya, itu hidro. Nah, hidro itu kan air, ya kan? Nah, gerak bagian tumbuhan karena adanya rangsangan air. Nah, ini misalnya akar tanaman tumbuh bergerak menuju tempat yang banyak airnya di tanah, dan gerak pucuk batang tumbuhan yang tumbuh ke atas air. Nah, itu tadi si hidro. Nah, ini misalnya kita kasih air di dalam pot bunga kita itu, maka dia akan segar kembali, ya. Tapi jangan lama-lama, nggak disiram, nanti tekanan turgornya hilang, layu, tak teratasi kandungan airnya, maka akan rusak selnya dan akan mati. Tapi kalau tumbuhan kita itu tidak dalam pot, dia leluasa mencari makanan di sekitarnya, nggak masalah, ya. Cuman kalau di pot ini musim kemarau, kasihan dia nanti haus, ya, hausnya tak terpenuhi, nanti dia akan mati. Nah, itu tadi si hidro. Sekarang yang ke-6, contoh si tropisme yang ke-6 itu termotropisme, ya, thermorex. Nah, ini juga dipengaruhi oleh rangsangan panas, ya kan, thermorex. Demam, konsumsi obat itu, ya kan. Nah, berarti berhubungan panas itu contohnya pertumbuhan daun tanaman. Nah, kalau misalnya panasnya terik, dari hujan tiba-tiba terik, ya kan. Nah, tiba-tiba dingin. Nah, ini bisa kalau misalnya cabai, hujan misalnya kan, biar hujan tiba-tiba terik, maka nanti daunnya akan keriting, rusaklah, fotosintesis nggak berlangsung dengan sempurna. Ini juga pada tumbuhan rhododendron. Nah, ini karena suhu terlalu dingin, dia akan mengerut. Nah, tak teratasi olehnya, nah akan mati. Nah, itu dari contoh tropisme yang ke-6. Nah, yang terakhir, yang ke-7, reo. Nah, reo ini karena adanya rangsangan berupa air, ya, gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan arus air, ya. Nah, ini bisa kita lihat pada tumbuhan-tumbuhan yang ada di pantai. Misalnya kita pergi ke pantai, lihat kan batangnya pohon kelapa itu, kok mereng ya, gitu kan, kok bengkok ya. Nah, itu dia, disebut dia reotropi, ya, gerak bagian tumbuhan karena ada rangsangan arus air yang deras terus menerus sehingga membuat bengkok batangnya pohon kelapa yang ada di pantai. Nah, itu tadi mengenai contoh tropisme. Ada tropisme yang positif, ada tropisme yang negatif, ya. Nah, yang ketiga, ya, tadi sinasti sudah, si tropisme sudah, sekarang si taksis. Nah, juga dibagi atas 3 nih. Yang pertama kita lihat fototaksis. Nah, ada juga kata fotonya, nak. Cuman akhirnya yang beda kan. Tadi sinasti, fotonasti, fototropisme, fototaksis. Nah, jadi jangan nanti terkecoh. Ya, gimana ya? Nah, gitu dia. Biar nggak bingung. Jadi satu kalimat yang dipahami, diingat, sehingga gampang nanti kalau muncul kuis atau ujian. Oke. Nah, fotonasti
fototaksis itu gerak tumbuhan berpindah tempat menuju atau menjauhi rangsangan cahaya. Ya. Nah, ini misalnya Chlamydomonas. Ini apa sih, Bu? Ya, ini bakteri yang ada pada organ-organ reproduksi, ya. Langsung menuju cahaya yang intensitasnya sedang. Ya, tetapi bila intensitas cahayanya meningkat, maka sampai tercapai batas tertentu ganggang akan berbalik arah dan berenang menjauhi cahaya. Nah, jadi ada batasnya. Kalau misalnya suhunya rata-rata berapa derajat Celcius gitu tekanannya, maka dia akan bertahan, ya. Misalnya suhu normal kita 37 derajat Celcius. Nah, dia juga begitu. Ada suhu yang dihindarinya, ada suhu yang bisa dihuninya, ada yang tidak bisa, ya. Ini dia gambar si Chlamydomonas tadi. Nah, kemudian yang kedua contoh dari taksis adalah kemotaksis. Ini juga berarti kimia, ya, sama kayak kemotropisme tadi. Gerak pindah tempat bagian tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan kimia, ya. Contohnya gerak spermatozoid pada Archegonium. Nah, nih ada kata Archegonium, ya, nak? Masih ingat itu? Archegonium antheridium. Nah, itu arche berarti sel ovum pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Nah, kalau antheridium itu sel spermanya, ya. Nah, dan tumbuhan paku, lumut dan paku. Ini di kelas 7 materinya kita bahas kemarin, ya. Yang masih agak-agak rada-rada lupa, dibuka lagi catatannya untuk mengingatnya kembali. Yang mengandung sukrosa atau asam maleat. Nah, itu mengandung kadar gula, itu maksudnya, glukosa. Bulu serbuk sari di kepala putik. Nah, bulu serbuk sari di kepala putik akan tumbuh menuju ke bakal buah karena adanya larutan gula. Nah, ini Ibu kasih contoh. Misalnya kenapa sih, Bu, gula itu gitu ya bisa merangsang? Sama kayak kita misalnya bikin donat, ya kan? Kalau anak didik kami bikin donat, itu kan ada jamurnya, itu kan ada fermipannya. Misalnya untuk merangsang jamurnya itu masih aktif atau enggak, kan dikasih itu gelas lalu dimasukin raginya, nah terus dikasih gula, nah lalu diaduk. Nah, kalau dia nanti mengembang atau berbusa, berarti jamurnya aktif. Kenapa aktif? Karena diaktifkan oleh gula tadi. Nah, ini dia. Jadi gula itu bisa mengaktifkannya. Oke. Nah, ini bisa anak didik kami lihat seperti ini dia. Gerak kemotaksisnya. Jadi tumbuh bulu serbuk sari tadi, polen di atas, polen itu bulu serbuk sari, ya. Di atas kepala putik ini tumbuh. Nah, akan bergerak menuju, nah ini dia, kantung di mana ovum akan dibuahi oleh si sel spermatozoid tadi, sehingga nanti akan berubah menjadi buah. Sama juga di dalam tubuhnya manusia itu kan, sel sperma itu akan bergerak karena adanya ekornya, alat geraknya menjumpai sel ovum. Ya, nanti di kelas 9 akan kita bahas itu. Nah, ini ada tentu rangsangan yang dilakukan oleh sistem di tubuh kita sehingga itu bisa berlangsung. Oke. Nah, itu tadi mengenai si gerak yang ada pada kemotaksis. Nah, yang terakhir itu si galvanotaksis. Galvano berarti arus listrik, ya, pengaruh adanya yang bermuatan listrik, ya. Gerak tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan yang bermuatan listrik. Contohnya gerakan Volvox glabator atau alga hijau yang berkoloni itu artinya berkumpul, yang bergerak mendekati sumber rangsangan yang mengandung listrik, arus listrik. Nah, ini dia, ya. Nah,
nanti akan mendekati arah rangsangan, berkoloni ini berkelompok, nggak satu-satu, dia berkelompok. Oke. Nah, ini juga sama seperti halnya si tropisme tadi, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau dia yang positif berarti mendekati sumber rangsangan, kalau yang negatif menjauhi, ya. Nah, jadi anak didik kami, ini yang bisa Ibu berikan materi di gerak pada tumbuhan. Jadi kesimpulannya bisa anak didik kami perhatiin, Ibu ulang kembali, kalau gerak yang dilakukan oleh tumbuhan adalah gerak pasif, ya kan? Karena dia tidak punya alat gerak, bukan berarti dia tidak bergerak, ya kan? Nah, sedangkan gerak yang dilakukan oleh hewan dan manusia, kita ada alat gerak kita, berarti kita melakukan gerak yang aktif, ya. Dari ketiga gerak ini anak didik kami bisa membandingkannya, bisa nanti membuat kesimpulan, ada nanti membuat pertanyaan apa yang menjadi kesimpulan dari ketiga gerak yang dia lakukan oleh benda, manusia dan hewan, dan juga tumbuhan, ya. Ibu harap bisa memahaminya dan mengulangnya kembali sehingga boleh paham. Demikian video ini Ibu berikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.